Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengerjaan buku 2 untuk mata kuliah praktikum audit praktik pemeriksaan akuntansi. Buku yang kita gunakan adalah buku Sukrisno Agus dari Salemba 4, yaitu buku 1 dan buku 2 praktikum audit. Buku hijau atau buku 1 itu adalah modul buku informasi ya, jadi semua data-data dan informasi klien ada di sini. Kemudian untuk buku 2 sendiri adalah kertas kerja audit kalian. Gitu. Oke. Ya, jadi sebenarnya sebelum memulai praktik audit yang pertama, pengerjaan modul pertama, saya sarankan kalian itu harus membaca terlebih dahulu buku hijaunya, buku satunya, itu dibaca dulu. Jadi kalian tahu instruksi umum dan juga persiapan dalam mengaudit. Siapa klien kalian, siapa kalian sendiri gitu. Jadi posisinya tuh sudah tahu. Gitu. Nah, sekarang saya fokus kepada tujuan daripada modul 1. Tujuannya itu adalah kalian membuat kertas kerja neraca, kertas kerja laba rugi, terus kemudian ada juga surat perikatan dan juga rencana pemeriksaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait kertas kerja neraca di A21, indeks A21, KKP dengan indeks A21. Di sini kliennya PT Sugus. Tanggal neracanya ini ya ditulis kalian mengaudit laporan keuangan klien kalian itu per tanggal 31 Desember 2018. Jadi tanggal neracanya nanti bisa ditulis. Nah, kemudian karena ini adalah awal daripada audit kalian, kalian tuh sudah mendapatkan angka dari klien kalian berupa angka audit tahun sebelumnya. Karena ingat, untuk laporan keuangan sendiri kan penyajiannya komparasi. Kita mengaudit tahun ini berarti kan harus ada komparasi audit tahun sebelumnya 2017. Nah, untuk kasus ini jadi PT Sugus itu diaudit oleh KAP lain pada 2017. Jadi engagement pertama KAP kalian tuh di 2018 atas tahun buku 2018 PT Sugus. Nah, oke, kita lihat untuk A21 sendiri itu adalah working balance sheet atau kertas kerja neraca. Nah, di kertas kerja neraca A21 itu hanya sampai dengan total aset. Ya, berarti nanti di sini dicek lagi. Nanti kalian akan mengerjakan A21 itu ada di buku orange halaman 2. Nanti kalian cross check datanya dengan buku hijau. Data dari klien kalian tuh neraca si klien kita itu ada di halaman 13 buku hijau. Jadi cross check buku orange halaman 2 dengan buku hijau halaman 13. Oke. Nah, mungkin yang agak berbeda adalah di sini. Pada buku hijau itu ada di 2017 itu ada setelah kas dan setara kas itu deposito berjangka 1 miliar, investasi pada saham 200 juta. Dimana kalau kita cek, ya mereka punya akun sendiri-sendiri. Kalau deposito berjangka tuh nomor akunnya 10301. Kalian bisa lihat di halaman 15 buku hijau. Sementara investasi pada saham itu 200 juta untuk tahun 2017. Nah, pada buku orange ini agak sedikit berbeda karena di buku orange langsung ada investasi jangka pendek 1.200.000. Jadi perlu digarisbawahi di sini 1,2 miliar itu terdiri dari 2 akun. Gitu. Deposito berjangka dan juga investasi pada saham.
Kalau 2017, 1,2 miliarnya dapat dari 1 miliar ditambah 200 juta. Oke, perlu digarisbawahi ini investasi jangka pendeknya. Itu terdiri dari 2 akun ya. Oke, kita masuk kepada piutang usaha. Nah, piutang usaha ini angkanya sudah cocok antara buku orange dan juga buku biru. Kita lewatkan. Jadi yang agak berbeda sedikit adalah investasi jangka pendek saja sih. Kalau di kertas working paper kita tuh digabung antara deposito dan juga saham gitu. Tapi nanti pada saat supporting daripada working papernya sendiri akan dipisah gitu. Tetap akan dipisah. Nanti kita lihat bukan pada pertemuan ini. Oke. Nah, kemudian total aset lancarnya kita dapatkan 11 miliar sekian. Nanti setelah itu kita lihat dulu nih. Di bawah total aset lancar nih ada tanda seperti ini. Ini tanda seperti ini namanya istilah auditnya tick mark. Tick mark itu kalau di sini tanda seperti ini artinya footing. Footing itu menandakan kita dari atas sampai bawah sudah menjumlahkan dengan tepat dari kas, investasi jangka pendek, sampai dengan biaya dibayar di muka, itu totalnya adalah 11,6 miliar sekian, itu footing. Oke, nah kemudian kita lanjut lagi dengan aset tidak lancar yang terdiri dari aset tetap dan juga aset lainnya. Aset tetap ini ingat harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Seharusnya ini kalian sudah form terkait dengan angka ini pada mata kuliah akuntansi keuangan. Oke. Nah, setelah dikurangi harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan, nanti dapatnya adalah nilai buku. Nah, kemudian ditaruh lagi tick mark footing setelah nilai buku. Jadi ketika selesai menjumlahkan atau mengurangkan pada satu golongan akun, itu langsung saja kasih footing. Di bawah total aset juga kita telah footing. Total asetnya adalah 15 miliar 996 juta 559.678 rupiah. Nanti tugas kalian adalah mengisi angka per klien. Kolom D di sini kalian isi sendiri. Ya, dengan pulpen atau pensil. Diisi sendiri. Diisinya dari mana? Diisinya tadi, ingat kalau informasi itu adanya di buku hijau. Jadi kalian lihat aja di halaman 13 itu kan ada neraca PT Sugus. Komparasi antara 2017 audited dengan 2018 unaudited. Masukkan 2018 unaudited-nya mulai dari kas 47 juta sekian sampai dengan biaya dibayar di muka. Hati-hati memasukkannya sesuai dengan nama-nama akunnya. Setelah itu total aset lancarnya masukin di 2018, beri tick mark footing. Oke. Begitu pula juga dengan aset tetap, jangan lupa harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan dapatnya nilai buku, diberi tick mark footing. Kemudian aset lainnya juga kalian masukkan sesuai angka audited 2018 gitu. PARE itu propose adjustment entry nih. Nah, ini jangan dulu diisi yang PARE debit kreditnya. Kenapa? Kan kita baru mulai ngaudit. Jadi belum ada prosedur apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita belum tahu posisinya berapa sih yang harus kita audit. Berapa sih yang harus kita adjust, dan nantinya berapa yang harus kita adjust itu ada di informasi sini. Batas materialitas kita harus mengadjust atau mengoreksi itu tahu dari mana? Baca sendiri di buku hijaunya. Gitu. Oke, nanti dari angka unaudited 2018 nanti seharusnya ditambah atau dikurang dengan adjustment dapatnya angka audit, tapi itu nanti. Nah, sekarang kalian setelah mengisi angka per klien unaudited 2018, bubuhkan nama kalian dan tanggal. Tanggalnya juga dilihat di buku.
tanggal berapa kalian melakukan pemeriksaan. Pastikan indeksnya adalah A21. Kita lanjut kepada A2.2. A2.2 adalah kertas kerja pemeriksaan. Ini masih dari balance sheet ya, masih balance sheet. Tetapi bedanya adalah pada A2.2 itu menampilkan kewajiban dan juga ekuitas. Oke. Kewajibannya dari kewajiban jangka pendek, kita lihat ya ada berapa item. Oke, ada 5. Sorry, ada banyak nih. Ada berapa item? Ada 7 item atau 7 akun. Nah, nanti total kewajiban lancarnya dijumlahkan. Kita cross check aja nih dengan yang di halaman 13 tadi udah sesuai apa belum nih. Ya saling cross check aja, takutnya ada typo error yang tidak sejalan antara buku hijau dengan buku orange-nya. Oke, sudah betul ya. Angka kewajiban jangka pendeknya 2,3 miliar sekian, beri tanda footing. Dilanjutkan lagi dengan kewajiban jangka panjang yang terdiri dari 2 akun. Pinjaman bank jangka panjang dengan utang sewa. Oke. Setelah itu, ekuitas terdiri dari 2, atas saham dan juga atas saldo laba atau return earning. Jadi nanti total kewajiban dan ekuitas itu dijumlahkan saja, total kewajiban liabilitas lancarnya, liabilitas jangka pendek ditambah dengan liabilitas jangka panjang, ditambah total ekuitas. Saya biasanya menambahkan seperti ini sih buat kontrol pribadi saya kalau bikin kertas kerja dulu waktu kerja. Jadi nanti saya kontrol apakah total kewajiban dan ekuitas ini sebenarnya balance dengan total aset ya. Udah di sini kita kurangi aja. Kalau kita kurangi kan harusnya 0 menandakan dia balance kan. Nah, nanti begitu juga kalian harus ngecek, harus balance nih antara total kewajiban dan ekuitas dan juga total aset untuk dataan audited 2018. Untuk kolom pare, debit kreditnya dan per audit 2018-nya tidak dulu diisi. Nanti dibuat oleh kalian, tanggalnya tanggal berapa disesuaikan di buku hijau, kalian mulai memeriksa kapan. Jadi memang saran saya harus dibaca terlebih dahulu buku hijaunya, harus prepare. Ya, begitu terkait dengan working balance sheet atau kertas kerja neraca, kita masuk kepada working profit or loss atau kertas kerja laba rugi. Nah, di sini kliennya PT Sugus. Oh ya, saya lupa nih menjelaskan WP referensi. WP referensi ini tuh ada di buku Sukrisno Agus ya, terkait dengan kertas kerja. Pernah dibahas. Nah, ini WP referensinya diisi apa? Jadi maksudnya WP referensi itu gini. Ini kan angkanya, ini kan angka neraca. Ini tujuan working balance sheet itu kan hanya menyajikan figur neraca yang pertama dibandingkan antara tahun ini dengan tahun lalu, terus bagaimana pergerakan adjustment-nya. Tetapi kan gini, nanti untuk detailnya, kas ada di working paper mana? Ya bukan di working paper A21, nanti ada di working papernya kas sendiri. Gitu, di sini kan hanya figur neracanya aja. Kalau mau detail tahu kas dan setara kas, sampai nanti kita ngaudit kas dan setara kas pakai prosedur apa sih? Pakai prosedur konfirmasi, taunya bukan dari A21, dari WP referensi A21. WP referensi kas dan setara kas. Taunya dari mana, Bu? Coba dilihat deh di halaman 4 buku hijau. Itu ada tuh kas dan setara kas tuh C. Nanti tulis di sini C, kalian tulis tangan. Investasi jangka pendek ada juga.
Investasi jangka pendek apa? Bisa masuk ke surat berharga. D. Gitu kan, karena di investasi jangka pendek kan berisi deposito. Nah, kemudian piutang usaha, di sini ada piutang usaha E. Piutang lain-lain, gimana Bu? Piutang lain-lain nggak ada, bisa masuk ke piutang usaha. Bisa masuk WP-nya di piutang usahanya, nanti di dalam working paper-nya dijelasin juga. Di working paper berarti nanti di working paper-nya D, misalkan surat berharga itu 1,2 miliar nanti terdiri dari deposito sama investasi saham gitu. Kemudian nanti di working paper E itu ada piutang usaha dan juga piutang lain-lain. Nanti persediaan ada lagi tuh F dan lain sebagainya. Nanti diisi sesuai dengan buku hijau halaman 4. Semoga membantu. Kemudian untuk yang A22 juga sama. Nanti ada WP referensinya. WP referensi ini penting banget karena kita nanti tahu biar memudahkan kita kontrol sebagai auditor. Oh iya, nanti kalau saya mau ngaudit utang usaha, melakukan prosedur utang usaha, dokumentasinya ada di WP mana? Utang usaha lihat lagi ke buku hijau halaman 4 ada di berapa tuh utang usaha. Tuh, ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek satu kode, satu WP referensi, ya udah berarti semua M. Berarti nanti di dalam M itu ada utang usaha, ada utang lain-lain, ada utang pajak yang merupakan memang bagian dari kewajiban jangka pendek gitu. Kemudian kewajiban jangka panjang ini N. Oke, terus kemudian apalagi ekuitas itu R ya. Nanti coba disesuaikan saja sesuai buku hijau halaman 4. Begitu juga dengan yang mau kita bahas ini, A31, A32 WP referensi dengan indeks A31 dan A32 itu merupakan kertas kerja laba rugi. Jadi sama seperti tadi, kalau ini figurnya adalah figur laba rugi. Dimulai dari audited tahun lalu, kita isi per klien. Jangan lupa WP referensinya lihat lagi, itu ada tuh penjualan ada di mana. Penjualan ada di PL1, PL1. Nanti lain sebagainya silakan. Harus rajin-rajin lihat buku hijau halaman 4. Ibu per klien ini angkanya dari mana? Angkanya tadi ambil dari buku hijau lagi. Buku hijaunya tapi bukan halaman 13 lagi. Karena kan kalau 13 neraca. Belakangnya coba kalian lihat ada laba rugi tuh halaman 14. Masukkan angka unaudited 2018. Itu penjualan ada 45 juta. Kita cek dulu ya 2017-nya udah oke apa belum. Kita lihat aja laba operasi dia, oh ya sudah betul. Laba operasi ini dapatnya dari mana? Ini ada dari laba kotor dikurang beban usaha. Ketika itu sudah benar, maka kita selalu beri tick mark footing. Nah, ternyata dia ada rugi valuta asing ya. Dia punya rugi. Nah, kemudian dia juga dia ada pendapatan bunga dan juga beban bunga. Ya. Kemudian di sini beban lain-lainnya itu dapat dari penjumlahan 3 item ini. Rugi valuta asing, pendapatan bunga, dan juga beban bunga. Ya, kembali lagi. Ya, kembali lagi untuk A31 dan A32. Nanti A31 juga diisi WPRF-nya. Di sini sudah sesuai dengan format laba rugi dengan SHK tetap. Silakan dimasukkan saja angka unaudited per klien 31 Desember 2018 sesuai dengan yang ada di buku hijaunya.
Di buku hijaunya itu kan ada laporan laba rugi tuh isi yang 2018. Diisi, kemudian nanti setiap ada apa penjumlahan atau pengurangan misalkan di bawah laba kotor juga ini disamain ya dan per audit kan kalau per audit di bawah laba kotor ada tick mark dan nanti ini juga ada tick marknya untuk kolom yang per klien pare propose journal entry-nya nggak usah diisi sama per audited 2000 sorry ini salah per audited 2018-nya membuat Excel ini untuk memudahkan saya menjelaskan ke kalian aja. Ini nanti dibuat olehnya, silahkan tulis nama kalian, tanggalnya sesuai dengan tanggal yang ada di buku hijau. Kalian diperintahkan untuk membuat working paper itu tanggal berapa. Nah, kemudian masuk kepada indeks WP indeks atau KPP indeks A32, yaitu masih di working profit or loss atau kertas kerja laba rugi. Jadi untuk di A32 sendiri itu adalah mutasi terkait dengan mutasi saldo laba. Gitu. Mutasi saldo laba. Jadi di sini saldo laba atau return earning awal tahun, nanti kalian bisa lihat sih, bisa cek di 15 ya, di halaman 15 buku hijau. Itu ada akun, sorry, bukan 15 tetapi halaman 16. Itu dia ada akun ini kan, ada akun saldo laba 302. 302 untuk 2017 sebelah kanan kalian itu ada 1,7 miliar sekian. Itu nanti menjadi saldo awal tahun per audited 2017. Sementara laba netonya itu tentu saja ambil dari angka laba bersih dari A3.2. Gitu. Nanti WPRF-nya juga ambil nih. Saldo laba itu ada di mana? Modal ada di mana WPRF-nya? Sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan di buku hijau, itu bagian WP referensi. Nah, kemudian nanti per kliennya berarti kan per klien saldo akhir 2017 harusnya menjadi angka awal, saldo awal di 2018. Gitu. Itu nanti bisa kalian cross check juga kok dengan apa? Dengan neraca saldonya. Lihat lagi di akun nomor 302 itu di 2018 unaudited-nya itu angkanya sama nih, tie up dengan angka saldo akhir 3,2 miliar sekian. Nanti laba netonya dapat dari mana? Ya dapat dari laba bersih tahun berjalan tahun 2018. Itu nanti kan kalian bisa lihat nih laba bersih 3,4 miliar sekian. Gitu. Jadi saldo akhir tahunnya ada nanti sesuai dengan laporan saldo laba di halaman 14 gitu. Jadi ini sebenarnya sifatnya masih memindahkan angka-angka, tetapi jangan lupa WP referensinya diisi, kemudian kalian yang membuat, tanggal membuatnya diisi, tick marknya juga diisi, dan jangan salah juga untuk itu ya, untuk mengisi angka-angka itu harus teliti untuk pare, untuk adjustment-nya, dan apa angka per audit 2018 itu tidak usah diisi terlebih dahulu. Baik, itu saja materi pada video kali ini. Nanti bisa disambung di video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.